Baik, insya Allah kita akan memulai agenda pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah insyaallah dalam keadaan sehat semua ya Bapak dan Ibu, kita bisa berjumpa walau masih virtual. Insyaallah tidak mengurangi keberkahan agenda ini. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk para keluarganya, para sahabatnya dan insyaallah kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai agenda kita pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sudah ada 40 peserta ya, luar biasa. Subhanallah. Tergabung dari seluruh Indonesia, mungkin ya di sini boleh di absen dulu dong, ada yang dari luar Bandung? Mungkin ada? Coba bisa di chat saja ya Bapak dan Ibu, saya ingin lihat dari mana saja ini pesertanya, atau boleh yang open mic mungkin? Oh ya, ada yang di Sukabumi, terus kemudian dari mana lagi? Dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, kemudian dari ada yang dari Kalimantan, subhanallah, dari Solo. Iya, kemudian dari Jakarta Timur. Ya, ayo terus Bu, Pak. Dari mana lagi nih? Surabaya. Iya, pribumi ada pribumi orang Bandung. Ada yang muncul orang Bandung, sok mana? Oh, ada Bandung, Jogja. Bandung juga. Sumedang, Garut. Ya. Subhanallah ya. Dari Kalimantan Timur, Cimahi. Nah, ini ada dari Cimahi. Kota Bandung juga. Ya, subhanallah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah chat. Ini sudah jadi beberapa daerah di seluruh Indonesia ya, subhanallah. Terima kasih. Dan untuk agenda kali ini adalah webinar dengan tema memantaskan diri menjadi ibu dari penghafal Al-Quran. Wah, subhanallah nih, saya sebenarnya antusias sekali gitu ya, dan alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi moderator. Subhanallah, ini materinya yang luar biasa. Semoga kita semua insya Allah pastinya dapat ilmu yang luar biasa gitu ya, bisa sharing di agenda kali ini. Dan untuk pembicara kita sudah hadir ya, Teh Lia. Ya, sepertinya beliau sudah hadir dan insya Allah akan menemani kita semua selama berapa jam ini panitia agendanya? Selama ya sekian ya, nanti mungkin kita ikutin aja agendanya. Gimana? Ada suara apa barusan? Baik, sebelum kita memasuki materinya, saya izin untuk menyampaikan dulu kurikulum vitae dari pemateri kita ya, yang insya Allah akan memberikan materinya. Saya izin share screen dulu. Bentar. Kok
Teh Mega? Iya, Bu. Berarti saya tunggu aja. Nanti biar untuk pertemuan selanjutnya. Gimana Teh? Coba dulu dia. Sebentar Bu, ini lagi loading. Sama. Siap. Enggak jelas ya. Masuk. Ya, baik. Ya, baik. Ya, baik, sudah tampil ya Bapak Ibu. Sekarang saya izin memperkenalkan pemateri kita di pagi hari ini. Beliau bernama Lia Ruslianti, SSI, dan suaminya Bang Jemi Gumilar, ya kita mengenalnya lebih dengan Bang Jemi Gumilar, founder Metode Tes, dan alhamdulillah telah dikaruniai 3 orang putra dan putri. Yang pertama Abdullah Ahsan Al-Mujahid, berumur 15 tahun, dan sekarang subhanallah sudah menjadi hafiz 30 juz ya. Kemudian yang kedua Akmal Al-Mujahir, umur 11 tahun dan hafalannya sekarang 8 juz. Kemudian Azkia Faradisa, usianya 4 tahun, hafalannya 0,25 juz. Subhanallah sekali ya. Jadi temanya sesuai sekali karena pembicara kita ini mempunyai para anak yang penghafal Quran. Kemudian aktivitas beliau sebagai ibu rumah tangga dan kemudian co-founder Metode Tes dan sekretaris Yayasan Indonesia Hatam. Dan sedikit saya infokan, mungkin beliau menempuh pendidikan di SDN Bojong Soang. Kemudian pada 1994, kemudian di SNPN 1 Margahayu Kabupaten Bandung 1995, kemudian SNPN 1 Bala Indah mungkin ini ya 1997, kemudian di SMAN 1 Bala Endah di tahun 2000 dan lulus S1 dari Institut Teknologi Bandung jurusan kimia gitu ya. Subhanallah sekali. Kemudian sebenarnya ini ada file yang lebih panjangnya gitu ya tentang memang aktivitas dan sepak terjang beliau di dunia dakwah, kemudian di dunia tahfiz gitu ya. Dan insya Allah pada pagi hari ini akan kita simak pemaparan dari beliau. Oh iya, sedikit di sini ibunda beliau bernama Anisri Permani dan kemudian ayahandanya sudah wafat, Bapak Kuswandi, kemudian mempunyai 1 orang kakak, Ibu Santi Kusinartini, kemudian adik Muhammad Lutfi. Ya, baik Bapak Ibu agar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang, mari kita langsung saja simak ya gitu pemaparan dari pemateri kita. Mungkin kita di sesi ini lebih santai saja ya Teh Lia ya, karena materinya juga tidak seperti webinar yang seperti biasanya yang kaku, mungkin bahkan lebih kita langsung jadi tanya jawab kayak TikTok kan gitu aja ya. Jadi mungkin biar tidak terlalu gimana juga gitu ya, serius tapi santai. Mangga untuk Teh
Lia, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda ya, ternyata ya di sini ada, tadi saya lihat ada bapak juga ya. Atau itu akunnya pakai akun suaminya. Tapi kebanyakan para bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para bunda, ibu, umi ya yang luar biasa di pagi hari ini kita bisa bertatap wajah ya, bertatap wajah di Zoom meeting ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas pertemuan kita, dimudahkan segala urusan kita, dikaruniakan kesehatan dan perlindungannya dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bahagia bisa berkumpul ya di pagi hari ini dalam momen sama-sama saling belajar, sama-sama berusaha untuk memantaskan diri, bahasanya ya di judulnya, berusaha memantaskan diri menjadi seorang ibu atau bisa jadi memang menjadi orang tua gitu ya, dari cita-cita kita bersama sebetulnya memiliki anak-anak penghafal Al-Quran gitu ya. Nggak apa-apa, langsung share screen aja dulu ya. Sudah muncul barangkali? Sudah, Bu. Ya, tadi sudah diperkenalkan. Insya Allah sudah diperkenalkan, kita lewat saja ya. Nah, mari awalan. Oh ini ada tambahan dari saya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan. Kita awali ya dengan sebuah doa, lantunan doa yang mari kita sama-sama doa ini selain kita bacakan di ketika kita hatam membaca Al-Quran ya, ayah bunda sekalian, tapi doa ini juga sebetulnya bisa kita bacakan setiap kali kita selesai membaca Al-Quran. Maksudnya tidak pada saat hatam pun kita coba tetap membaca doa ini gitu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat ya, kasih sayang Allah dengan Al-Qur'an ini. Kita memohon kepada Allah Al-Quran ini menjadi hujah untuk kita. Kita memohon kepada Allah sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki untuk bisa membaca Al-Quran baik di siang ataupun malam hari gitu ya. Doa ini adalah doa yang luar biasa ya, yang memang sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita memohon kepada Allah, karena la quwata illa billah, kita nggak punya kekuatan apapun untuk menjadikan diri kita ataupun menjadikan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, kecuali memang kekuatannya dari Allah SWT. Itu harus kita sadari, bahwa awal dari semua ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain dan bukan karena apapun ya, kecuali memang karena Allah. Jadi kita memohon kepada Allah, Al-Quran ini betul-betul menjadi cahaya untuk kita, cahaya untuk keluarga kita gitu ya. Kita memohon kepada Allah, Al-Quran ini menjadi hidayah untuk kita dan hidayah pula untuk anak-anak kita dan keluarga kita gitu. Jadi kita sangat memohon kepada Allah, karena hanya Allah lah yang
memberikan itu semua gitu ya. Kalau dalam Quran Jumu'ah, Allah yang mengumpulkan Al-Quran itu di dada-dada kalian. Jadi bukan karena ikhtiar-ikhtiar kita gitu ya, tetapi karena memang Allah yang mengumpulkan dada-dada itu. Tapi memang manusia harus berusaha gitu, harus ada usaha manusiawi dari diri kita. Nah, semoga awalan pertemuan kita dengan doa ini mengingatkan, merefresh kembali tentang kebersamaan kita dengan Al-Quran ya, seperti itu. Nah, ya Bunda sekalian, judul yang disampaikan kepada saya adalah bagaimana kita mencoba ya berusaha untuk memantaskan diri kita menjadi ibu dari anak penghafal Al-Quran. Saya sering mengatakan saya pun sedang berproses ya. Jadi mari kita bersama-sama berproses bersama gitu ya, menjadi memantaskan diri kita di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia, memantaskan diri kita di hadapan Allah untuk menjadi seorang ibu gitu ya, yang memang layak gitu ya diberikan oleh Allah anak-anak yang penghafal Al-Quran. Dan sesungguhnya kalau bagi saya pribadi, menghafalkan Al-Quran itu adalah karakter dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak saya gitu ya, karakter dasar yang harus dimiliki oleh diri saya sendiri sebagai seorang ibu. Jadi karena di dalam menghafal Al-Quran, bagi saya itu adalah pembentukan karakter yang kemudian karakter ini sangat diperlukan untuk kehidupan kami gitu ya di dunia ini, seperti itu. Nah, ayah bunda sekalian, kenapa harus memantaskan diri? Ya, kalau saya selalu mengawali dari ini ya, why-nya dulu. Kenapa sih kita harus memantaskan diri gitu, jadi ibu para hafiz Quran gitu ya? Ini sedikit saja nanti mengingatkan saja ya. Ini mengingatkan bahwa kita, orang tua, ibu adalah pendidik utama bagi anak-anak kita. Jadi ketika lahir, anak kita tuh kan tidak langsung diberikan kepada guru ya di sekolah, nggak mungkin. Tiba-tiba baru lahir, kemudian kita berikan, ini nitip ya anak saya, tolong didik gitu. Kan nggak mungkin tuh. Nggak mungkin kita berikan langsung kepada orang lain, kita titipkan langsung kepada orang lain, nggak gitu. Karena memang di dalam Al-Quran pun, di Quran surat At-Tahrim yang sudah sangat terkenal gitu ya, dan sudah sangat kita pahami, kita diminta gitu ya, kita diperintahkan Allah untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka gitu. Dengan cara apa artinya? Artinya kita mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita gitu untuk kemudian dekat dengan Allah. Dan salah satu cara untuk dekat dengan Allah adalah dengan menghafalkan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu adalah memaksakan kita untuk dekat dengan Al-Quran, memaksakan diri kita untuk kemudian dekat dengan Allah, gitu ya. Dan di sini ini menjadi alasan kenapa sih kita harus memantaskan diri kita gitu. Memang karena memang kita tuh harus jadi teladan gitu ya. Kita harus jadi teladan kebaikan di hadapan anak-anak kita gitu. Termasuk keteladanan dalam menghafalkan Al-Quran gitu ya. Termasuk keteladanan dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan, kayak gitu. Lalu kenapa lagi kita harus memantaskan diri kita gitu ya, ayah bunda sekalian? Karena walaupun kita sebagai seorang ibu nih sekarang gitu ya, kita sebagai seorang ayah, tetap saja peran kita sebagai seorang anak tetap melekat ya, tetap melekat gitu di dalam diri kita, karena memang kita ada di dunia ini ya karena orang tua kita gitu, dan peran sebagai anak akan tetap ada ya seumur hidup kita gitu. Nah, kita pasti ingin ya memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua kita. Pastilah setiap anak yang soleh-solehah tuh pasti ingin memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Pasti kita tuh ingin berbakti kepada kedua orang tua kita gitu ya, dengan bakti yang paling yang paling sempurna lah kalau mau kita bilang sempurna gitu. Dan kalau bagi saya pribadi gitu ya, memberikan mahkota gitu ya, mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kelak di surga, itu adalah cita-cita yang patut diperjuangkan dan memang harus diperjuangkan. Kenapa? Karena walaupun kita sudah memberikan kebahagiaan di dunia ini dalam bentuk materi kepada kedua orang tua kita, rasanya kalau namanya di dunia itu pasti semu ya,
pasti ada aja kurangnya, pasti ada aja cacatnya. Tetapi ketika kita memberikan sebuah kebahagiaan untuk kedua orang tua kita memberikan sebuah kemuliaan kepada kedua orang tua kita kelak di surga, itu adalah kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki gitu ya. Yang pasti itu membuat orang tua pun sangat berbangga dengan kita gitu ya. Nah, jadi dua peran tadi ya, peran kita sebagai seorang ibu, peran kita sebagai seorang anak ya sekarang ini melekat pada diri kita. Sehingga memang kenapa kita harus memantaskan diri ya, memang sudah sepantasnya kita memantaskan diri kita gitu untuk menjadi orang yang kemudian diteladani oleh anak-anak kita dan juga kemudian kita memberikan sebuah apa ya, bentuk kebahagiaan yang hakiki gitu ya kepada kedua orang tua kita. Itu gitu ya kenapa kita harus memantaskan diri gitu. Nah, siapakah ibu gitu ya? Kenapa? Karena kan tadi bahasanya adalah tentang ibu. Siapakah ibu? Ya ibu teh kita gitu ya sekarang. Jadi ibu adalah sumber kasih sayang ya, mengasuh dan memberi tanpa batas. Dialah prajurit malam yang selalu berjaga dan terjaga. Kalau saya ingat bahasa ini luar biasa sekali ya. Mungkin kita sendiri juga sangat sudah merasakan bagaimana ketika kita sekarang sudah menjadi seorang ibu, atau bagaimana kita juga melihat ibu kita, gitu ya. Ibu kita gitu yang semakin hari sekarang semakin menua ya, sama dengan diri kita gitu. Bertambah hari kita bertambah tua gitu ya. Dan kita lihat bagaimana semakin tua seorang ibu yang solihah itu gitu ya, biasanya menjadi prajurit yang selalu terjaga di malam hari gitu ya. Kalau di siang hari mah udah pasti ya, ketika bangun itu udah berjibaku dengan segala macam aktivitas di rumah gitu ya. Dan di malam hari coba kita lihat, tidak lepas gitu ya para ibunda kita, para umi kita, para mamah kita gitu ya. Bangun malam, kemudian mendoakan dan tidak jauh yang mereka doakan itu adalah kita gitu ya. Yang mereka doakan itu adalah kita. Maka beruntunglah bagi kita ya yang masih orang tuanya masih ada. Saatnya kita kemudian memberikan bakti terbaik kepada mereka ya. Bakti terbaik kepada mereka karena merekalah gitu ya. Karena merekalah prajurit malam yang selalu berjaga dan terjaga ya. Memohon kepada Allah perlindungan untuk kita sebagai anaknya gitu. Dan kita pun sama kan. Ketika kita punya anak sekarang, bagaimana kita sering pula kemudian dibangunkan oleh Allah di malam hari gitu ya. Untuk kemudian apa? Mendoakan anak kita satu persatu. Kalau saya mungkin ada tiga mendoakan anaknya gitu. Kalau anaknya yang banyak, satu persatu kan dibayangkan, didoakan, diminta pertolongan pada Allah gitu ya, keberkahan seperti itu. Inilah ibu. Seorang ibu adalah orang yang kemudian menemani ketidakberdayaan kita. Bagaimana tidak ya? Begitu lahir kita nggak berdaya sama sekali tuh, gitu ya. Tapi siapa yang menemani? Ya ibu kita, gitu ya. Dan kita pun kemudian seperti itu ya. Ketika kita lelah pun, ketika kita punya anak, bayi misalkan, malam-malam kita sudah lelah, tapi bayi kita kemudian nangis, kita pasti terbangun kan? Kita pasti terbangun, kita cek, kenapa nangis gitu? Apakah pipis? Apakah mau mimi gitu kan? Kita cek semuanya. Apalagi ketika anak kita sakit. Saya yakin setiap ibu kalau anaknya sakit pasti nggak bisa tidur gitu. Pasti malamnya itu sangat terjaga. Bukan hanya malam, siangnya gitu ya. Kadang berkorbannya udah luar biasa ya. Selalu mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri gitu ya. Dan seorang ibu adalah orang yang kemudian mencintai tanpa menuntut balas. Makanya kasih ibu mah sepanjang jalan. Ya, seperti itu sering dikatakan seperti itu. Karena memang iya. Dan kita pun merasakan sendiri bagaimana sekarang kita menjadi seorang ibu. Dan begitulah ibu kita pun sama gitu ya. Orang tua kita pun sama seperti itu. Kemudian seorang ibu gitu ya. Di sini dua kata yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan kata ibu yaitu dan walidah gitu ya. Kalau ini digunakan Al-Qur'an untuk menyebut sumber yang baik dan suci untuk hal yang besar dan penting. Makanya ada Ummul Kitab gitu ya, Al-Fatihah gitu kan, Ummul Kitab gitu ya, ibunya atau yang menghimpun gitu ya, menghimpun. Ya, kemudian Allah pun menyebut walidah gitu, yaitu kepada perempuan yang melahirkan anak tanpa memiliki karakter dan sifatnya yang baik ataupun yang buruk. Jadi pokoknya yang melahirkan itu namanya ibu gitu ya, melahirkan. Dan ibu yang dibahasakan walidah inilah tempat menumpahkan segala bakti, pemuliaan tanpa membedakan. Jadi
siapapun ibunya, maksudnya bagaimanapun ibu kita gitu ya, bagaimanapun kondisinya, tetapi kemudian bakti kepada ibu, kepada orang tua itu tetap kalau dalam Islam itu tetap diutamakan gitu ya. Apakah ibunya ada yang disebut ada yang mungkin ibunya tuh jadi gimana gitu ya, ada yang membuang anak lah segala macam kalau sekarang gitu ya. Tapi tetap gitu, kepada seorang ibu itu pun tetap ada bentuk bakti dari seorang anak. Itulah seorang ibu ya, luar biasa sekali. Dan siapakah ibu? Ibu itu adalah saya, gitu ya. Ibu adalah Anda, ibu adalah kita semua, gitu ya. Kita semua adalah seorang ibu. Kalau bagi yang ada yang bapak di sini, ya kita orang tua ya. Saya adalah seorang ibu, kita semua adalah seorang ibu yang tadi berkumpul sumber kasih sayang, berkumpul ilmu kebaikan, berkumpul bentuk pengorbanan gitu ya. Dan sesungguhnya semua itu hanyalah karena memang kita diperintahkan oleh Allah gitu ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk kemudian menjadi seorang ibu yang solihah itu ya ketika tadi itu bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan sudah agak terjawab ya kenapa kita harus memantaskan diri karena jawabannya tadi sudah pasti kita sebagai seorang ibu yang harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, teladan kebaikan ya, bukan teladan kemaksiatan atau keburukan. Dan juga kita adalah seorang anak yang melekat peran anak itu seumur hidup kita. Nah, ya Bunda sekalian, karena kita berbicara tentang Al-Qur'an, maka kita harus kemudian memastikan ya dalam diri kita, mungkin saya pikir dengan dunia digital dan teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini, tentang keutamaan Al-Qur'an, informasi-informasi ini gitu ya, sudah diketahui oleh kita semua. Tapi bagi saya ingin menyampaikan ini terkait karena inilah bagi saya beberapa keutamaan Al-Qur'an yang kemudian memotivasi, menguatkan diri saya sendiri untuk mencoba untuk terus memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak penghafal Al-Qur'an. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Ahlul Qur'an sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Berharap sekali gitu ya dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga di muka bumi ini gitu. Karena memang sangat istimewa. Di sini bagaimana Rasulullah bersabda seperti ini ya. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia dan para sahabat bertanya siapa? Itulah Ahlul Qur'an gitu. Kemudian Al-Qur'an juga adalah kenikmatan yang harus kita damba-dambakan dikala kita nggak boleh insecure bahasanya ya kalau di sini. Tetapi ini boleh tuh, boleh iri hati dan sebuah kenikmatan yang memang harus diminta bahkan ya, didamba-dambakan. Yaitu kenikmatan bersama Al-Qur'an gitu. Jadi kenikmatan kayak gimana sih? Kalau saya pribadi nih ngebayanginnya itu biasanya saya tuh harus memang membayangkan ya Allah kayaknya enak ya kalau bisa baca Quran tuh hatamnya sebulan sekali gitu. Kalau memang misalkan belum hatam sebulan sekali atau misalkan memang ngebayangin kayaknya enak banget ya minggu ini ketemu Al-Baqarah, minggu depan udah ketemu Al-Baqarah lagi gitu. Maksudnya hatamnya sepekan sekali gitu. Atau memang kebayangin lagi kayaknya bakal tenang gitu hidup saya kalau misalkan bisa hatam 3 hari sekali gitu. Nah, itu kenikmatan-kenikmatan yang pengen yang mungkin memang harus dibayang-bayangkan, diidam-idamkan atau dibayangkan itu ya, ya Allah enak kali ya kalau pas sholat itu bacaannya gitu. Bacaannya suatu saat tidak kemudian kita coba berpindah dari juz 30 misalkan ke juz 29 gitu ya bacaan sholat kita. Masuk ke misalkan pada saat malam pengen banget gitu ya latihan belajar berdiri lama dengan murojaah hafalan yang sudah dihafalkan, yang sudah disetorkan gitu. Atau misalkan ngebayangin lagi, duh nikmat ya kayaknya di rumah tuh kalau misalkan kumpul keluarga, terus kemudian anak-anaknya tasmi gitu giliran seayat-seayat misalkan gitu ya. Satu ayat gitu. Misalkan ada yang giliran baca juz 3 misalkan gitu ya. Ya yang anak pertama baca halaman pertama misalkan, halaman pertama di juz 3. Nanti giliran yang kedua tasmi halaman berikutnya di juz 3 gitu ya. Itu kan kita harus mendambakan itu gitu ya. Kalau saya sih mendambakan itu, membayangkan itu tuh sebuah kenikmatan. Dan memang harus seperti itu ternyata gitu bahwa di antara kenikmatan yang kita inginkan ya, kita minta kepada Allah, kenikmatan berinteraksi dengan Al-Qur'an itu memang harus selalu kita minta. Maka di doa yang tadi di awal itu juga ada gitu ya, potongan kalimatnya. Allahumma rzuqna tilawatil Qur'an
ana al-lail wa atrafan nahar gitu. Meminta rezeki. Nah ini ya, meminta rezeki kepada Allah untuk membaca Al-Qur'an siang dan malam gitu. Siang dan malam gitu. Sehingga memang dari sinilah kemudian nanti ya siang kita tidak disibukkan dengan hal lain tapi kita juga tetap sibuk dengan Al-Qur'an gitu, baik siang ataupun malam. Gitu ya. Terus kemudian bagi saya Al-Quran atau Ahlul Quran itu adalah orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Bagaimana Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dan ini kalau bagi saya pribadi ini menjadi hadis yang kemudian menguatkan lagi ya, menguatkan kenapa sih saya harus memantaskan diri saya menjadi penghafal Al-Quran dan anak saya juga, anak dan keturunan saya menjadi penghafal Al-Quran. Karena tadi sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Padahal ayah bunda ya, kita tuh pengen banget tuh dapat kebaikan ya. Dapat kebaikan. Nah, termasuk ini, pengen banget tuh nanti di hari kiamat kita tuh dapat syafaat gitu ya, dapat pertolongan gitu. Karena ternyata Al-Qur'an ini mampu menjadi syafaat kita untuk nanti di hari kiamat gitu. Bahkan ada lagi Al-Qur'an itu bisa menjadi teman penolong di alam kubur gitu. Nah, ini selalu saya ingatkan pada diri saya sendiri tuh ya, termasuk pada Ahsan dulu ketika dia mulai pernah lagi jenuh, lagi lemah gitu ya pas menghafal Al-Qur'an, saya ceritakan tentang teman terbaik. Pada saat dia istilahnya di bauda atau di sama teman-temannya gitu ya, dibiarkan atau segala macam, ya udah saya suka masuk dengan tausiah ini. Ya memang teman terbaik kita tuh Quran gitu. Kenapa? Karena Quran itu bahkan ketika kita nanti dikafani segala macam tuh Quran tuh menemani kita gitu ya. Sampai di alam kubur pun di Al-Qur'an menemani gitu ya. Dan di hari kiamat menjadi syafaat kan luar biasa. Dan ini selalu jadi pegangan saya juga gitu ya, bahwa membaca Al-Qur'an itu hitungannya per huruf ya, per huruf bukan per ayat, bukan per surat atau per juz gitu ya, ataupun per khatam Quran, tetapi per huruf. Dan luar biasa gitu ayah bunda. Di sini per hurufnya itu disetarakan dengan 10 hasanah. Ayah bunda pasti kita semua sering berdoa begini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul kan ya? Sering doa ini ya. Bahkan pasti di setiap sholat, selesai sholat doa ini pasti sering kita mohonkan pada Allah ya. Kita meminta hasanah kepada Allah gitu. Kebaikan. Nah, ayah bunda, hasanah yang paling mudah kita peroleh itu adalah dari membaca Al-Qur'an gitu ya. Dan menghafal Al-Qur'an artinya mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an. Dan hasanah di sini dapatnya itu per huruf kalau dari Al-Qur'an. Dan ini kalau kemarin Bang Gemi mengingatkan saya ya, kenapa sih ada hadis ini gitu kalau bisa dicermati lagi. Sebetulnya ini betul-betul memotivasi untuk kita ya. Karena nggak mungkin ada orang yang membaca Quran itu cuma 1 huruf. Betul nggak ya? Ada nggak di sini yang baca Qur'annya cuma 1 huruf? Ada nggak di sini yang baca Qur'annya cuma 1 huruf? Boleh dibuka mikrofonnya kalau ada. Ada nggak? Atau bisa di-chat? Enggak, Bu. Nggak ada ya? Jarang lah. Jarang gitu. Baca Quran cuma begini misalkan. Nun, shadaqallahul azim. Nggak mungkin. Bahkan bacaan Yasin. Berapa huruf? 2. 2 huruf. Kalau 2 huruf berarti setara dengan? Setara dengan? 20. 20 hasanah. Membaca Yasin saja. Kalau ibu-ibu misalkan lagi males banget baca Quran, udah ibu baca aja itu. Yasin diulang-ulang. Yasin, Yasin, Yasin. Diulang-ulang, Bu. Lama-lama bukan jenuh, Bu. Nangis kita. Itu pernah dilakukan waktu training ya, waktu itu. Training Bang Jem itu. Mengulang-ulang surat Yasin, ayat pertamanya saja. Yasin. Atau misalkan kita hanya membaca alif, lam, mim, gitu ya. 3 huruf. Pasti kalau sudah alif lam mim pasti kita ingin melanjutkan gitu. Dzalikal kitabul la raiba fihi misalkan atau Yasin wal Qur'anil hakim atau Nun wal qalami wa ma yasturun pasti kita melanjutkan gitu ya. Makanya di sini ini adalah motivasi. Kalau misalkan kita lagi lemah banget nih dengan Qur'annya, lagi jatuh banget kita membaca Al-Qur'an, bahkan untuk membawa Qur'an
padahal dekat Qurannya di dekat muka kita gitu. Tapi memang lagi jenuh, lagi futur ya, lagi jatuh keimanan kita. Ya sudah Bu, silakan buka Qurannya, baca satu huruf kalau mau gitu. Sudah mendapatkan 10 hasanah. Tetapi saya yakin setelah satu huruf itu pasti muncul huruf-huruf berikutnya. Bahkan kalau di metode tes misalkan ada rumus tilawah 10 menit gitu ya. Kadang kalau sudah nikmat 10 menit itu memang nggak kerasa pengennya tambah gitu, pengennya nambah. Itulah memang dengan Quran ya. Jadi luar biasa ya Ayah Bunda. Ini harusnya menjadi betul-betul motivasi untuk kita udah nggak usah malas-malas lagi gitu baca Quran gitu ya. Nggak usah malas-malas lagi baca Quran, nggak usah malas-malas lagi ngafalin Quran gitu. Orang dapatnya gitu ya setara dengan 10 hasanah yang memang kita pengenkan banget gitu hasanah itu. Gitu. Dan keutamaan Quran yang lain gitu ya bahwa kita ya diperintahkan gitu ya, diminta oleh Rasulullah bersabda mendidik anak gitu untuk 3 hal, mencintai Rasul, mencintai Nabi, mencintai keluarganya dan mencintai membaca Al-Qur'an. Karena memang apa keutamanya? Mendapatkan naungan Allah gitu ya. Siapa sih yang nggak mau gitu ya mendapatkan naungan dari Allah gitu. Kalau ada yang nggak mau, berarti harus diperiksa ya keimanannya kayak gitu. Ya, siapa sih yang nggak mau? Pasti kita semua mau. Sekali lagi ini adalah keutamaan-keutamaan Al-Qur'an yang sesungguhnya kita sudah tahu ya, sudah banyak informasi ini, hanya tinggal satu. Yakin nggak sih kita dengan ini? Nah gitu. Yakin nggak kita dengan semua yang Rasul sampaikan kepada kita? Nah, ayah bunda sekalian, saya merumuskan bab memantaskan diri saya sendiri gitu ya, untuk menjadi ibunda penghafal Quran itu dengan rumus 6 si. Gitu ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah visi, kedua alokasi, yang ketiga adalah sistemasi, yang keempat adalah optimasi, kelima adalah evaluasi, dan keenam adalah solusi. Jadi kenapa pakai rumus supaya lebih mudah gitu ya? Karena memang tadi latar belakangnya juga orang kimia, orang matematika aja banyak rumusnya ya. Nggak apa-apa. Tapi ini untuk mengingatkan diri sendiri. Apa ya? Kalau misalkan lagi lemah-lemahnya, ingat lagi 6 C-nya gitu. Yang pertama kita coba bahas ya. Apa itu yang pertama? Visi. Masih ada kan ya? Ya bunda di sini, insya Allah. Mudah-mudahan masih pada menyimak ya. Nah, ya bunda yang pertama adalah visi. Kalau saya, visi itu ya dari sini ya. Kalau kata para pengusaha, ketika mau memulai usahanya itu harus tahu dulu why-nya gitu. Harus tahu dulu intinya gitu ya. Inti titik awalnya itu dari why-nya ini. Jadi kita perlu tahu dulu big why gitu ya. Udah kenapanya itu harus terjawab. Kenapa sih saya harus menghafal Al-Qur'an? Kenapa saya harus menjadi ahlul Qur'an? Kenapa saya harus interaksi dengan Qur'annya harus bagus? Kenapa saya harus bisa baca Qur'an siang dan malam? Kenapa saya harus berdoa kepada Allah siang dan malam ingin diberikan rezeki gitu ya, rezeki oleh Allah dengan interaksi dengan Al-Qur'an. Ini harus terjawab ya oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Harus terjawab oleh diri kita sendiri. Dan why-nya ini harus big, harus besar gitu dan harus kuat. Kenapa supaya bisa mendorong untuk terus bergerak dan berkembang gitu ya. Karena memang alasan yang jelas dan kuat ini memastikan keberlangsungan proses interaksi kita dengan Al-Qur'an gitu ya, baik itu di rumah ataupun dimanapun kita berada. Sehingga perlu kita temukan saat ini juga ya Bunda. Gitu ya. Kenapa sih saya ini harus menjadi seorang ibu dari anak-anak penghafal Al-Qur'an? Silahkan jawab ya, ayah bunda sekalian. Silahkan temukan. Temukan oleh diri sendiri. Kenapa? Ini harus terjawab. Kalau sudah menemukan, silahkan tuliskan. Silahkan tuliskan. Bagi yang sudah punya, alhamdulillah gitu ya. Yang tulisannya sudah ditempel di kamar, alhamdulillah gitu ya. Yang tulisannya sudah ditempel di HP-nya, yang tulisannya sudah ditulis di laptopnya gitu ya. Yang tulisannya sudah dituliskan di diarinya, silahkan gitu. Kenapa? Karena ini menguatkan. Karena proses bersama Quran bukan untuk sehari 2 hari, bukan untuk seminggu 2 minggu, bukan untuk sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Tetapi proses bersama Al-Quran adalah untuk seumur hidup kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan akhir kehidupan kita. Maka segera temukan, segera tuliskan, dan
kuatkan kalau sudah punya. Kenapa? Karena jalannya itu nggak mulus, ya. Jalannya itu nggak lurus, mulus, gitu. Tidak. Gitu. Sebagaimana jalan menuju surga, pasti akan dibenci oleh apa? Nafsu. Gitu ya. Karena menghafal Al-Quran itu jangan pakai nafsu. Gitu ya. Kenapa kalau pakai nafsu biasanya nggak hafal-hafal, biasanya buyar. Kenapa? Karena memang kalau menghafal Al-Quran itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena nafsu. Bukan karena pengen di-grade jadi al-hafiz belakangnya, nauzubillah min dzalik. Atau misalkan pengen dikasih predikat atau pengen apa gitu ya. Bukan seperti itu. Maka temukan, kenapa sih saya harus menjadi ibu dari anak-anak yang menghafalkan Al-Quran? Tuliskan, kenapa? Kenapanya tuliskan dan kuatkan. Nah, untuk menguatkan, kalau bagi diri saya sendiri, saya mengambil ayat yang sangat familiar ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saya garis bawahi cetak tebal di bab la raiba fihi, gitu ya. Gak ada keraguan, jangan ragu dengan Quran, jangan ragu berjuang bersama Al-Quran, gitu ya. Harus yakin tanpa tapi. Jadi misalkan, kalaulah misalkan tadi para bunda melihat CV saya ya, jauh sebetulnya dari SD, SMP, SMA semuanya sekolah negeri sampai perguruan tinggi, gitu ya. Kalau misalkan berpikir, dulu saya berpikir masa sih saya yang sekolah negeri ini ya nggak bisa saya ngafalin Quran. Gitu. Kenapa sih? Apakah memang yang ngafalin Quran itu harus anak-anak pesantren saja? Apakah saya ini yang hanya bisa pesantren kilat, kemudian saya tidak bisa menghafal Al-Quran? Atau kenapa sih saya yang seorang ibu rumah tangga, emang saya nggak bisa ngafalin Quran? Emang saya nggak bisa tuh ya ngedidik anak-anak saya jadi anak penghafal Quran walaupun saya hanya seorang ibu rumah tangga gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu dulu muncul ya dalam diri saya, yang kemudian ketika saya baca ayat ini yang kemudian coba ditadaburi gitu ya. Kenapa saya harus ragu ya dengan Quran? Bahwa Al-Quran ini ternyata bisa dihafalkan oleh kita semua gitu. Walaupun saya bukan dari pesantren misalkan, walaupun saya seorang ibu rumah tangga, walaupun saya seorang ibu bekerja misalkan, bisa kok menghafal Al-Quran gitu. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini petunjuk gitu ya. Dan memang ingin jadi petunjuk. Tapi yakin nggak sih kitanya gitu dengan Al-Quran ini? Kalaulah dalam film kartun ya, ada Dora the Explorer itu selalu membawa peta, bahkan mau ke rumah nenek pun Dora membuka petanya, ya kan? Membuka petanya gitu. Mau ke rumah neneknya tuh. Kenapa sih kita tidak menjadikan Al-Quran itu seperti itu gitu ya? Pengen mendidik anak, ya udah buka Quran gitu. Al-Quran jadi petunjuk. Ketika kita senang, ketika kita sedih, Al-Quran jadi teman kita gitu ya. Dan kita nggak ragu dengan Al-Quran. Gitu. Nggak ada keraguan sedikit pun. Termasuk nggak ada keraguan dengan ayat ini. Quran surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Satu ayat yang kemudian Allah ulang 4 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, saya mentadaburi ayat ini adalah dengan menggarisbawahi bab kemauan. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan tadi muncul ke dalam diri saya sendiri, apakah saya bisa gitu ya, yang kemudian saya latar belakang dari sekolah negeri dan segala macam, masa sih saya nggak bisa ngafalin Quran gitu ya? Ternyata jawabannya ya ada di Al-Quran juga gitu. Kalau mau, pasti ada jalannya gitu ya. Tapi kalau nggak mau, pasti banyak alasannya. Bahkan akan ada 1001 alasan ketika kita tidak mau gitu ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Pasti banyak alasannya. Ada saya mah udah bukan orang pesantren, nggak mungkin saya kemudian ngafalin Quran. Saya mah nggak bakat ngafalin Quran. Ketika misalkan ikut dalam satu grup tahfiz Quran atau grup tahsin Quran, kemudian kita sering diperbaiki gitu ya bacaan kita oleh gurunya. Kemudian kita mundur teratur, mundur perlahan. Saya tuh kayaknya nggak bakat ini baca Quran ya, salah lagi, diperbaiki lagi. Udah besok mah nggak akan pertemuan selanjutnya saya nggak akan hadir lagi gitu. Atau misalkan pada saat tahfiz Quran, ketika misalkan kita ngafalin, orang tiba-tiba ada yang setor berlembar-lembar gitu ya.
kita untuk satu halaman saja itu udah jungkir balik banget gitu. Pada saat dia setor, kemudian dalam diri kita, tuh kan. Nah, lihat, itu mah kayak bisa kayak gitu kok, saya nggak bisa. Wah, kamu kayaknya nggak bakat. Udahlah, malu-maluin pula apa segala macam. Ada muncul segala macam was-was, secara keraguan. Udah setan masuk ke situ segala macam. Akhirnya pertemuan berikutnya, kayaknya enggak deh, malu. Tiba-tiba ada alasan. Oh maaf Ustazah, saya ada keperluan, tidak bisa hadir dalam pertemuan tahfiz Quran gitu ya. Pertemuan berikutnya, oh maaf Ustazah, saya sakit. Maaf Ustazah, anak saya sakit. Maaf Ustazah, saya harus nganterin anak. Ujungnya kita hanya bertemu di awal saja dengan guru tahfiznya. Kalau ada kemauan, beda. Hatta pada saat sakit pun. Kemana saya punya grup tahfiz, baru melahirkan, tapi kemauannya besar, tetap ikutan tahfiz. Tetap setor hafalan. Gitu. Insya Allah. Ada yang sedang sambil menyusui, gitu ya. Ada yang kemudian bahkan sedang sakit pun berusaha untuk tetap hadir, gitu ya, dalam kelas tahfiz. Kenapa? Karena memang ada berkahnya, gitu ya. Bertemu dengan para penghafal Al-Quran itu berkah. Ada ketenangan ketika kita mendengar, menyimak orang-orang membaca Al-Quran. Termasuk ini, yakin tanpa ragu bahwa Allah sudah memudahkan Al-Quran, gitu ya. Untuk apa saja? Memudahkan Al-Quran untuk semua bentuk interaksi dengan Al-Quran. Baik itu tilawahnya, baik itu tahfiznya, baik itu murojaahnya, baik itu kita membaca terjemahnya, baik itu untuk mentadaburinya, baik itu untuk kemudian kita mempelajari tafsirnya gitu ya. Baik untuk semua bentuk interaksi kita dengan Al-Quran termasuk adalah menghafal Al-Quran. Tinggal sekarang kita percaya nggak sih kita dengan jaminan pasti ya? Ini jaminan pasti. Karena apa? Karena ada di dalam Al-Quran, jaminan pasti dari Allah. Dan tadi di ayat Al-Baqarah yang kedua, la raiba fih, nggak boleh ada keraguan. Gitu. Kalau kita sudah percaya, ini kata Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz ya, berarti 50% modal sudah ada di tangan kita. Tinggal kesabaran serta mujahadah atau usaha keras, usaha sungguh-sungguh kita juga dengan doa kita untuk kemudian kita menjadi penghafal Al-Quran. Pak, visi ini gitu ya. Saya rumuskan jadi 3, kalau dalam metode tes juga rumus pertamanya gitu ya, adalah tentang pede, percaya diri, tentang apa saja ini? Niat ikhlas. Karena Allah SWT, maka luruskan niat kita untuk menyempurnakan visi kita adalah luruskan niat kita karena Allah dan panjangkan niat kita. Panjangkan tuh kayak gimana? Ketika kita sekarang memulai menghafal Al-Quran, misalkan juz 30, kita hanya berpikir, ya udahlah saya menghafalnya juz 30 aja deh gitu. Jangan. Panjangkan niat kita, ya Allah, saya mau menghafalkan 30 juz. Mau saya sampainya 1 tahun, mau sampainya 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, bahkan nggak sampai, ya Allah, keburu Allah cabut nyawa saya sudah meniatkan, saya akan menghafal Al-Quran 30 juz. Karena Allah, karena Engkau, karena saya ingin bertemu denganmu, ya Allah, dengan Al-Quran ini. Saya ingin bertemu denganmu, ya Allah, dengan Al-Quran ini. Gitu. Panjangkan niat kita. Luruskan karena Allah, bukan karena apapun gitu ya. Bukan karena ingin dilabeli Al-Hafiz, Al-Hafizoh, bukan. Jauhkan dari itu semua gitu. Kita pengen karena Allah. Karena ingin layak. Kata Allah layak kamu tuh jadi ahlul Quran gitu. Bukan disebut oleh orang lain gitu ya ahlul Qurannya gitu. Bukan, tapi karena Allah. Maka luruskan niat, yakin tanpa tapi dengan semua janji yang Allah sampaikan, semua janji yang Rasul sampaikan, dan niat yang ikhlas, niat yang lurus ini, keyakinan tanpa tapi ini akan muncul sebuah tadi kemauan yang kuat yang akan melahirkan, kalau dalam aktivitas manajemen adalah POACE gitu ya. Akan muncul nantinya perencanaan, pengorganisasian gitu ya, dan segala macamnya. Kalau bahasa saya itu adalah nanti bikin kita kurikulum tahfiz untuk diri kita sendiri, bahkan untuk keluarga. Yang kedua adalah doa yang terus-menerus siang dan malam sepanjang pekan, bulan, tahun gitu ya, untuk menjadi Al-Quran. Bukan seingatnya. Jadi doanya bukan seingatnya, tapi terus-menerus. Dan yang ketiga adalah memperbanyak istighfar dalam setiap kesempatan gitu. Istighfar pada saat apa? Pada saat murojaah. Istighfar pada saat apa? Pada saat kesempatan apapun. Kalau sebagai ibu rumah tangga, pada saat menyapu, pada saat kemudian cuci piring, pada saat ibu-ibu sedang mencuci baju, misalkan sedang ngegiling baju di mesin cuci gitu ya, perbanyak istighfar. Bahkan pada saat mendidik anak pun ya tetap perbanyak istighfar. Maka doa kita, Allahumma ja'alna min ahlul Quran.
alladzina hum ahluka wa khassatuh. Allahumma ja'alna min ahlul Qur'an. Ya Allah, jadikanlah aku, keluargaku sebagai ahlul Qur'an. Allahumma ja'alna, bahkan ada panjangnya, Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana lil Qur'ani hafadhah. Gitu ya. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah anak-anakku, keturunanku, ahliku menjadi orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Itu visi ya, Ayah Bunda, mudah-mudahan saya kira mungkin sudah ada yang punya juga ya, maka silahkan diperkuat tentang visinya gitu ya. Kenapa agak panjang di visi? Karena memang ini awalannya memang kita untuk memantaskan diri kita harus punya visinya dulu gitu. Jelaskan dulu visi kita. Yang kedua adalah alokasi. Apa itu alokasi? Jadi ayah bunda sekalian, untuk kita memantaskan diri kita menjadi ibu dari penghafal Al-Quran, maka kita harus mau mengalokasikan waktu dari 24 jam yang Allah titipkan kepada kita. Saya pecah menjadi 3, tahfiz, saat tahfiz, dan kemudian pasca tahfiz ataupun pasca baca Quran. Maksudnya apa? Ini kepada anak ya. Jadi baik pada anak ataupun pada diri kita, maka mengingatkan anak jadwal tilawah Quran, tahfiz Quran, murojaah Quran, menyiapkan perlengkapannya sebagaimana gini Bu. Kalau kita biasanya suka anak kita les ya, sekarang kita siapkan segala macam ya. Untuk sekolah kita siapkan seragamnya, kita siapkan segala macamnya. Begitupun untuk baca Quran, gitu ya. Kita siapkan segalanya untuk anak kita, termasuk untuk diri kita, gitu ya. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk kemudian artinya kan mempersiapkan, mengalokasikan ya, memang menyempatkan waktu. Dari 24 jam itu sudah disiapkan memang. Saya akan membersamai anak itu pada saat kapan gitu ya, membersamai anak saat tilawahnya gitu ya, saat tahfiznya, memotivasi anak saat lemah, menyimak bacaan tilawah anak segala macam, termasuk untuk diri sendiri gitu. Jadi bab alokasi ini, alokasi untuk diri kita sendiri dan juga alokasi untuk anak-anak gitu. Jadi memang dari 24 jam itu kita harus punya waktu untuk juga kita menghafalkan Al-Qur'an. Harus punya waktu juga untuk kemudian kita membaca tadarus atau ya, dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas gitu ya, menghatamkan Al-Qur'an. Juga kita harus punya waktu untuk memurojaah Al-Qur'an gitu. Itu alokasi. Kemudian sistemasi. Jadi kita harus memiliki sistem gitu ya, sistemasi jadwal pembelajaran tahfiznya. Metode yang efisiennya harus kita punyai. Kurikulum yang tepat. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan ya, kalau kita mau bangun rumah, rasanya nggak ada orang yang bangun rumah itu ujug-ujug, tiba-tiba, langsung saja, tiba-tiba beli semen apa segala macam. Nggak, gitu ya. Hampir pasti untuk membangun rumah itu, pasti ada perencanaannya dulu. Bahkan dibuat dulu gambarnya, dihitung dulu keperluannya, apa saja kebutuhannya, desainnya mau kayak gimana, bahkan memang didesain dulu rumahnya mau kayak gimana, gambaran rumahnya mau kayak gimana, gitu. Ya termasuk diri kita tadi, bab mendambakan dengan Al-Quran itu kita sedang mendesain, kita tuh pengen kayak gimana dengan Al-Quran. Sejauh mana kita bersahabat dengan Al-Quran itu kita gambarkan dulu gitu. Nah kalau misalkan cuman, saya memang pengen aja gitu ya. Kalau pengen aja, itu biasanya nggak muncul tuh bab sistemasi ini. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya mood-moodan gitu ya, moody. Begitu kita moodnya lagi kenceng, kita baca Quran banyak, ngafalin Quran banyak gitu ya. Tapi kalau lagi moodnya turun, nggak sama sekali bahkan gitu. Nah, sistemasi ini berfungsi untuk kita menghilangkan moody tadi. Kita menghilangkan dengan perasaan tadi. Kita pastikan tuh jadwal pembelajaran bahasa saya ya, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak itu sudah pasti gitu. Kapan gitu ya. Metodenya udah jelas. Dan metode membaca Quran itu sesungguhnya nggak aneh-aneh juga ya, dari dulu tuh menghafal Al-Quran ya cuman pasti mengulang-ulang saja gitu, mengulang ayat-ayat yang memang kita akan hafalkan. Tapi kita juga perlu yang namanya kurikulum yang tepat. Kenapa perlu kurikulum? Ini kurikulum nanti menjadi koridor. Misalkan gini, saya bisanya dalam sehari itu menyediakan waktu untuk menghafal Al-Quran hanya 10 menit misalkan. Nah, kalau 10 menit kita langsung susun. Kalau 10 menit nanti berarti akan berapa lama gitu ya untuk mencapai 30 juz. Pastilah semakin sedikit waktunya pasti akan semakin lama jadinya.
Misalkan 10 menit ya pasti akan beberapa puluh tahun gitu ya untuk beres 30 juz. Nah itu jadi kurikulum nanti untuk menjadikan sebuah koridor sehingga nanti ketika kita apa, oh ya saya sudah pernah setoran, yang mana, sudah sampai mana, seberapa jauh gitu ya. Ini nanti dari kurikulum itu. Maka ketika kita tersistemasi, kita lebih mudah untuk mengukur diri kita, gitu ya, mengukur kemampuan kita akhirnya gitu, dan mengukur juga kemampuan anak nantinya. Selanjutnya yang keempat, rumus keempat adalah optimasi gitu ya. Ini pengertian optimasi, proses untuk mencapai hasil yang ideal. Saya garis bawahi banget di bab proses ya. Karena memang menghafal Quran ini bab proses. Banyak orang yang kemudian berprinsip menghafal Quran itu hasilnya gitu. Hasilnya. Jadi rasanya saya sering menemukan itu menemukan diri sendiri bahkan yang maksudnya untuk diri kebanyakan yang begini, saya tuh pengen menghafal Quran itu mungkin cuma sekali pengulangan setelah itu hafal dan nggak pernah lupa gitu ya. Banyak yang berprinsip pengennya tuh kayak gitu gitu, seperti menginstal apa ya, murotal gitu ya, kita download, kemudian setelah itu langsung begitu download beres, itu kan nggak lupa-lupa tuh, nggak lupa-lupa ya murotal itu, pasti terulang gitu. Atau misalkan kalau dalam main anak-anak kan ada hafizdola apa segala macam, ya udah ketika diinstal di mainan itu, dia tuh nggak pernah lupa gitu. Sedangkan dengan Al-Quran itu, menghafal Al-Quran itu adalah proses gitu ya. Proses, artinya nggak mungkin sesungguhnya kita hanya menghafal sekali lalu kemudian hafal dan nggak pernah lupa seumur hidup, itu nggak mungkin. Hatta Al-Fatihah, Al-Fatihah yang sekarang kita tuh pasti hafalnya tuh hafal sekali, itu adalah proses pengulangan. Sudah berapa ribu kali kita mengulang Al-Fatihah, sampai kemudian Al-Fatihah ini menjadi surat yang sangat kita hafal, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah proses, gitu ya. Dan mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, artinya apa yang kita miliki ini kita optimalkan, dan kita merancang dan membuat sesuatu itu menjadi optimal. Ini perlu perlu optimasi, gitu ya. Maka di bab penguasaan kelas tahfiz, kalau ini bab di rumah ya, kita memadukan dengan ilmu parenting untuk apa? Kalau ini kita lakukan tahfiznya itu di rumah untuk anak-anak kita, gitu. Termasuk untuk diri kita itu tadi, kita pahami, kalau kita ngerasain prosesnya, maka kita pun nanti ketika mendidik anak, kita pun berproses nanti bersama anak dalam menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya, rumus selanjutnya adalah evaluasi, gitu ya. Ini saya ngasih ininya adalah tentang evaluasi bersama anak ya. Jadi evaluasi bersama anak adalah dengan ngobrol santai. Pada saat evaluasi ngobrol santai itu ya kita biasanya sama dengan mengevaluasi diri kita sendiri biasanya gitu ya. Jadi kita tanya tuh anaknya gimana, itu sampai santai aja gitu, sambil santai kita tanya anak perkembangan tahfiznya gitu ya, dengan bahasa-bahasa obrolan kita biasanya lah di rumah gitu ya. Kalau ini bersama anak juga ya, ada kumpul keluarga pekanan, bahkan pada saat piknik keluarga itu bagian dari evaluasi kita bersama anak ya. Kemudian ada muncul solusinya. Solusi bisa hadir kalau memang kita sudah melakukan evaluasi. Jadi kita ngecek tuh, kayak misalkan kita kenapa ya saya misalkan ini kok belum hafal-hafal, ya kita cek lagi ya. Pada saat pelaksanaan rencana pembelajarannya sudah kayak gimana nih, gitu ya. Pelaksanaan metodenya dilaksanain nggak metodenya gitu ya, dikerjakan nggak. Nah, nanti kita bisa lakukan perbaikan baik itu harian gitu ya, pekanan atau bulanan gitu, untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak gitu. Nah, Bunda sekalian, jadi yang hadir nanti adalah solusi objektif, termasuk pada diri kita sendiri gitu. Objektifnya gimana misalkan, oh ya memang saya sudah mengulang hafalan untuk halaman ini sekian lama gitu ya. Nah, kita evaluasi lagi kenapa kok belum hafal. Oh bisa jadi mungkin ya termasuk mungkin oh ya terlalu banyak dosa gitu ya. Udah banyak istighfar, lakukan lagi ngafalin, ulang lagi gitu hafalannya gitu. Oh pada saat itu saya kurang fokus, ya udah berusaha untuk fokus, berusaha untuk khusyuk gitu ya. Apa kurangnya gitu. Jadi solusinya objektif. Tidak kemudian akhirnya aduh saya nggak bakat nih, aduh saya kayaknya akan nggak bisa terus nih, aduh banyak akhirnya malah melemahkan diri kita sendiri. Nah, Bunda sekalian, jadi rumus tadi ya, apa yang kita bahas, apa yang saya sharekan tadi itu adalah ya mungkin kalau saya tuh praktisi ya bahasanya gitu, mencoba untuk implementasi apa yang informasi atau ilmu yang sudah diperoleh, dan ini sesungguhnya ya memantaskan diri kita
menjadi ibu penghafal Al-Quran itu sesungguhnya ini bagian dari ikhtiar manusiawi kita. Nah, kalau kitanya ya Bu, kita sebagai ini sudah bersungguh-sungguh bermujahadah gitu ya dalam mengakses Al-Quran. Dikala sekarang ini kita butuh akses ya, akses apa Bu? Internet ya. Kita sangat butuh akses internet. Maka ketika kita sudah sungguh-sungguh nih Bu, mengakses Al-Qur'annya gitu ya. Dengan apa? Dengan keimanan Bu, akses Al-Qur'annya itu. Dengan keimanan kita, dengan ruhnya Al-Qur'an gitu. Dan kitanya itu sudah memulai Bu, gitu ya. Kitanya dulu ini. Karena kita mau memantaskan diri kita, makanya kitanya mulai dulu. Kitanya mulai dulu bersama Al-Qur'an. Kitanya mulai dulu bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan Al-Qur'an. Gitu ya. Dan kitanya sebagai seorang ibu sudah merasakan tuh pahit getirnya gitu ya. Pahit getirnya bagaimana saat bersungguh-sungguh mewarnai diri kita, mensibgoh diri kita dengan Al-Qur'an gitu ya, dengan iman waruhan dari Al-Qur'an gitu ya. Jadi ikhtiar kita itu memantaskan diri kita tuh ya kitanya sungguh-sungguh dulu gitu. Kitanya memulai dulu, kitanya bersungguh-sungguh dulu gitu ya. Maka Al-Qur'an kemudian membentuk karakter untuk diri kita sendiri gitu ya. Ataupun ini kita harapkan karakter ini muncul pada anak-anak kita gitu ya. Karakter segala karakter positif lah, ini hanya sebagian saja yang saya sampaikan gitu ya, karakter. Banyak yang nanya juga kenapa emang bisa gitu ya menghafal Al-Qur'an membentuk karakter, kalau bagi saya bisa dan sangat bisa gitu. Karakter positif ini memang terbangun pada diri ibu gitu ya. Dari ibu dan setiap anggota keluarga gitu ya. Maka apa yang kita harapkan yaitu keluarga yang kokoh, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang memang kita pengenkan banget, ya itu terwujud gitu ya. Keluarga yang kuat gitu ya, diri kita yang kuat, diri kita yang punya komitmen, diri kita yang optimis, diri kita yang percaya diri, berpikir positif, ya itu muncul. Dan ini karakter, dan karakter ini sebuah proses ya. Artinya ketika misalkan awalan menghafal Al-Qur'an kita belum atau bahkan bertahun-tahun kita sudah menghafal Al-Qur'an ini masih belum ada, ya sesungguhnya kita sedang mendidik diri kita untuk seperti itu gitu. Dan saya selalu ingat karakter paling maksudnya yang paling sempurna ada diri kita ya ketika kita wafat nanti Bu, itu paling sempurna gitu ya. Gitu. Jadi mari berproses bersama keluarga gitu ya. Mari berproses bersama keluarga, membangun suasana Qur'ani di rumah ya. Memulainya dari diri kita sebagai seorang ibu, maka penting bagi kita di rumah itu gitu mengalokasikan waktu tadi ya untuk kemudian membaca Al-Qur'an bersama keluarga. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an bersama keluarga, itu pasti semuanya ikut, Bu. Termasuk kalau misalkan kita punya balita dan segala macam gitu ya. Ini sebagai gambaran aja sedikit. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Iya, sok sendiri. Iya, terus innalil ya, jadi berproses bersama keluarga, memastikan agenda kita dengan Al-Qur'an dan agenda Al-Qur'an bersama keluarga itu selalu ada setiap hari gitu ya. Ini bagian dari kita memantaskan diri kita. Ini sudah viral ya waktu itu, tapi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri ya. Ini keluarga Hafiz Quran, bermula dari rumah, keluarganya almarhum Mang Odet. Terbayang saat bersama, lewati masa terindah, saat kau memelukku, tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku, yang selalu mengancamkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku, yang selalu menghidupkan segala gerakku. Kau selalu memujamu, hingga nanti kita akan bersama. Ya, memulai dari rahim ya, bersama Al-Qur'an itu berarti dengan ibunya ya. Jadi dari mulai di dalam rahim, kemudian 1000 hari pertama diupayakan lebih lekat lagi dengan Al-Qur'an gitu. Itu ikhtiar-ikhtiar manusiawi untuk kemudian kita memantaskan diri di hadapan Allah menjadi ibunda para penghafal Al-Qur'an. Sehingga
ayah bunda sekalian ya, para ibu yang solehah, para bunda yang solehah, mari mulai dari diri kita sendiri ya, menjadi ibu para penghafal Al-Quran, mulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai seorang ibu, kita mulai menghafal Al-Quran, kita mulai lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Bagi yang sudah, bahkan mungkin yang sudah, bisa jadi ada yang sudah hafiz ya mari terus bersama Al-Quran gitu ya, memantaskan terus di hadapan Allah, memulai dari diri kita sendiri, mulai dari apa yang kita bisa gitu ya, dari apa yang kita bisa. Kalau saat ini kita bisanya adalah memperbaiki bacaan Al-Quran, mari kita ikutin kelas membaca Al-Quran gitu ya, memperbaiki bacaan Quran dengan sebaik-baiknya, kita tingkatkan kemudian pada kelas menghafal Al-Quran gitu ya. Kalau kita di rumah misalkan punya grup menghafal Al-Quran, jangan tinggalkan itu gitu. Kita mulai dari apa yang kita bisa dan mulai saat ini gitu ya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan apa waktu kita berakhir gitu. Maka mulai saat ini nih kita bismillah, kita mulai menjadi ibu dari para penghafal Al-Quran. Kalaulah gitu ya, Ronaldo, Messi gitu ya, sukses itu memang dari ibunya, ya kita juga harus memantaskan diri kita agar ya kita juga punya anak sukses ya, dan kesuksesan bagi kita adalah ketika anak kita memiliki karakter penghafal Al-Quran gitu ya, karakter yang memiliki jiwa yang kokoh gitu ya dalam dirinya karena dekat dengan Al-Quran gitu. Allah jaga anak kita karena anak-anak kita penjaga Al-Quran gitu ya. Terakhir, mari kita renungkan bersama. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran.
Ayah bunda sekalian, semoga poin penting dari bagaimana kita memantaskan diri jadi ibu dari penghafal Al-Quran adalah mari sama-sama menjadi para penghafal Quran. Mari sama-sama berjuang ya, berproses bersama Al-Quran, bersama anak-anak dan keluarga gitu ya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita, anak-anak keturunan kita adalah anak-anak para penghafal Al-Quran. Kalau alam bisawab, mohon maaf atas segala kekurangan. Dikembalikan kepada Bu Tanti. Ya baik, alhamdulillah kita sudah menyimak materi yang luar biasa ya. Tadi dengan tema memantaskan diri menjadi ibu dari penghafal Al-Quran. Tapi mungkin perlu digarisbawahi di sini bukan hanya menjadi ibu ya, tapi bagaimana menjadi orang tua. Karena amanah ini bukan hanya kita sebagai ibu, tapi juga ayah juga mempunyai peran yang luar biasa juga untuk membentuk dan mencetak mungkin bahasanya para penghafal Quran. Jadi luar biasa. Tadi juga telah dijelaskan bagaimana keutamaan kita sebagai ahlul Quran gitu ya. Dengan kita akan diberikan kebaikan dari Allah, kemudian nanti Al-Quran ini akan menjadi syafaat di akhirat kelak, kemudian jadi sumber pahala, dan kemudian juga kita dinaungi oleh Allah begitu ya. Karena memang tadi kalau disebutkan oleh Teh Lia, hasanah paling mudah yakni dengan membaca Al-Quran gitu ya Bapak Ibu. Memang awalnya kalau saya pribadi terkadang memang untuk Al-Quran itu kayak semacam mau baca Quran tuh sulit di awal, tapi ketika membaca susah untuk berhenti gitu nggak sih Bu? Jadi saya merasakan ketika membaca Al-Quran itu nikmat gitu ya. Walaupun awalnya kalau membaca Al-Quran, aduh nanti dulu deh gitu. Tapi ketika kita meluangkan waktu, misal ya udahlah 10 menit aja untuk membaca Al-Quran, tapi itu tuh susah untuk berhenti karena kita menikmati gitu dari lantunan ayat-ayat Al-Quran ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Lia, kita bisa mengamalkan ya, subhanallah kan memantaskan diri dulu gitu ya, bagaimana menjadi seorang ibu dari penghafal Al-Quran gitu. Karena itu tidak mudah, tapi juga jangan dijadikan berat ya. Tadi kalau kita kan biasanya kalau di orang Sunda atuda abimah ibu rumah tangga, atuda abimah banyak pekerjaan, atuda abimah begini begitu ya. Jadi itu jangan dijadikan sebagai hambatan gitu ya ayah bunda sekalian. Insya Allah kita tadi ada 6 si gitu ya yang diceritakan oleh Bu Lia, makanya kita juga visinya harus kuat dulu gitu ya. Visinya harus kuat dulu. Ketika visi itu sudah ditemukan, kemudian dituliskan dan kemudian dilakukan gitu ya, maka tahapan-tahapan selanjutnya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk sesi selanjutnya insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab mungkin ya, 3 pertanyaan. Dan tadi kalau saya lihat sudah ada di kolom chat gitu ya, mungkin saya bacakan dulu. Tadi ada pertanyaan, sebentar ya, ini izin bertanya, boleh share metode yang efisien untuk mengajarkan Al-Quran untuk anak usia kurang dari 5 tahun gitu ya. Mangga mungkin Teh Lia dijawab dulu satu persatu ya, jadi biar kita fokus ke pertanyaannya dulu. Jadi kalau ditampung suka lupa pertanyaannya. Mangga Teh Lia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu diingatkan suami ya sama Bang Dem itu, metode yang tepat adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan. Ini maksudnya ya kalau saya sendiri karena suami merumuskan metode tes, maka saya menggunakan metode tes itu untuk semua anak-anak saya gitu. Kayak gitu, dan itu saya implementasikan sendiri kayak gitu. Dan di luar sana sebetulnya banyak sekali metode ya, termasuk untuk anak-anak balita gitu ya. Metode tabarok misalkan saya sampaikan ya, itu juga saya baca tapi ya kembali lagi metode yang tepat adalah kita yang paling tahu dengan anak kita yang paling tahu dengan kondisi anak-anak kita, maka dan kita gunakan nih gitu. Jadi kalau saya pakai metode tes ya saya gunakan karena memang saya tahu rumusnya dan segala macam ya, karena memang suami yang merumuskan sehingga memang lebih enak, kalau bagi saya lebih nyaman untuk kemudian mengevaluasinya, kalau nanti kurangnya ada di mana gitu ya, itu
akhirnya terevaluasi tadi ya, bab tersistemasi itu akhirnya kita bisa melihat secara objektif, di mana salahnya, kalau misalkan salah, di mana kurangnya kalau memang kurang, kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi dikolaborasikan dengan ilmu parenting yang kemudian saya pelajari juga gitu ya, dari berbagai macam, ahli parenting lah, gitu. Nah, saya kembangkan kalau untuk balita berarti kayak gimana, dan saya sesuaikan dengan kondisi rumah saya, gitu. Tentunya akan berbeda tuh kondisi rumah saya dengan kondisi rumah Bu Tanti gitu ya, kondisi dengan, ibu-ibu di sini pasti berbeda. Nah, sesuaikan dengan kondisi terutama kondisi anak gitu. Ya secara umum memang anak balita, kayak gimana gitu ya. Nah, itu secara umumnya. Jadi koridor-koridor utamanya tetap ada, itu jadi patokan, metodenya saya tadi pakai metode tes, kemudian saya sesuaikan lagi nanti, oh untuk bahkan anak pertama, kedua, dan ketiga itu beda masing-masing cara pendekatannya gitu ya. Antara Ahsan, antara Akmal, Askia itu beda pendekatannya gitu. Karena masing-masing punya karakter. Dan yang tahu adalah ya kita, ibunya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Itu Ibu Eka mungkin ya penjelasan dari Teh Lia tentang metode. Betul, metode yang tepat itu adalah metode yang digunakan. Kalau kebanyakan metode juga nggak dipakai, ya gimana kita mau menghafalnya Suka ya. bingung Kalau sendiri misalnya ya. sekarang, Bingung iya sendiri. bingung. Kan metode banyak, ada metode tes, ada metode UMI, ada metode tuh banyak. Tapi mana silahkan yang lebih efektif. Nah, kebetulan di kita memakai metode tes, ya sedikit saya jelasin sih, sedikit. Jadi metode tes itu membaca, jadi kalau mau menghafal tuh biasanya satu baris kita baca, satu baris itu 10 menit gitu ya. Kemudian dihafalkan 10 menit dan kemudian distorkan gitu ya. Dan memang ketika saya memakai efektif untuk menambah bacaan itu, hafalan itu cepat gitu ya. Cepat, dan bagaimana PR-nya itu adalah menjaga apa yang sudah kita ziadahkan atau apa yang sudah kita setorkan gitu. Kadang memang metode apapun, karena saya juga berkali-kali juga, nah ini nih coba-coba metode akhirnya jadi tengah. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang sudah disetorkan lebih mudah gitu dibanding dengan mempertahankan apa yang sudah kita setorkan. Misalnya kita menyetorkan di juz belakang tuh, di juz 29, 30, masuk aja 28, ya 2 juznya ini malah jadi lupa, tidak dimurojaah. Nah gitu, jadi PR-nya luar biasa. Makanya kan subhanallah ya, saya juga ketika para hafiz dan hafizah yang 30 juz itu, ya subhanallah bagaimana itu menjaganya gitu. Kadang kita juga baru selesai nih juz 1, aduh gitu ya, itu teh lupa lagi. Itu ya cara Allah untuk mendekatkan kita dengan Quran. Coba Bu, kalau misalnya kita sekali baca, sekali hafal, terus nggak lupa gitu ya, terus ya kapan lagi kita buka Qurannya gitu ya. Jadi itu cara Allah untuk mendekatkan kita selalu dengan Al-Quran. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini sudah ada. Ya, banyak kayaknya ya. Banyak ya. Banyak. Aduh, banyak sekali. Saya bukanya 3 loh Bu ini. Oke, mana sebentar. Iya. Oke. Ustazah boleh share waktu-waktu yang tepat untuk anak usia balita. Nah, yang pernah dilakukan. Jadi waktu yang tepat untuk balita tuh kayak gimana gitu ya. Ya Nah, kalau dulu kita pernah share ya Teh Lia ya. Pernah dulu. Kalau sama anak balita mah dia lagi main ya, udah kita talapi. Betul ya. Tanti. Jadi iya, kalau balita itu pertama posisinya dia harus dalam kondisi nyaman, perut kenyang, badannya udah bersih gitu ya. Jadi udah mandi, udah kenyang, lagi main, dan permainannya adalah permainan bukan pegang gadget ataupun bukan nonton TV gitu. Nah, pada saat itu biasanya kita yang yang dari kita ya ditalaki gitu. Jadi didikte, bahasa Indonesianya mah didikte gitu. Jadi kayak misalnya amma yatasaalun, ya kitanya yang ngulang-ulang seperti itu. Kalau saya biasanya kayak gitu. Ada lagi pola kalau misalkan yang lagi ini ya sering memperdengarkan murotal. Jadi itu karena memang pada saat balita indera pendengarannya sangat kuat. Jadi kita memaksimalkan indera pendengarannya itu sehingga ada yang share screen. Ketika ketika anak main, ketika anak lincah ke sana kemari pun tetap telinganya mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi kalau secara khusus, Ibu kalau misalkan rumahnya besar ya, Ibu memang mencari ruangan yang suara kita cukup terdengar oleh anak gitu. Jadi
Jadi kalau rumahnya yang besar mah kan bisa milih ruangan tuh, mau di ruangan mana gitu ya. Nah kalau saya karena rumahnya nggak besar, jadi ya cukup segitu-gitunya, jadi enak-enak aja ya, mau di ruangan itu kumpul semua gitu sekalian, ya udah sekalian aja tuh. Kadang posisi saya ngafalin juga, pas saya ngafalin, itu yang posisinya sedang berkumpul anak-anak. Ada yang lagi main Lego, ada yang lagi misalnya kayak Ahsan atau Ahsan depan laptop juga, misalkan Ahsan karena sudah besar SMK, dia di depan laptop dia ngerjain tugasnya. Akmal misalkan lagi ngerjain apa, main Lego atau main Hot Wheel atau main apa gitu ya, Askia sedang main pasak-pasakan gitu ya, segala macam, ya udah saya ngafalin Quran di situ. Kadang malah saya dikoreksi sama Akmal gitu ya. Umi itu lanjutannya bukan itu katanya gitu kan. Weh, kok Akmal apa gitu kan, kita juga jadinya ini. Nah, jadi kalau kayak ke balita akhirnya Askia itu yang balita itu ya dia ngikutin gitu. Walaupun sebetulnya kalau kayak Askia ada Askia mah belum bisa baca Quran sendiri ya, tapi kemarin ada peserta training saya juga webinar, ternyata ada 4 tahun yang sudah bisa baca Quran sendiri. Wah, Masya Allah gitu ya, luar biasa. Itu sudah semakin enak gitu ngafalin Qurannya kalau sudah bisa baca Quran sendiri. Nah, intinya tadi kalau balitanya, apalagi balita yang aktif, biarkan dia tetap aktif. Kadang di dalam kamar, misalkan dia sambil loncat-loncat segala macam, itu lebih nyaman. Kenapa? Karena di dalam kamar ruangannya terbatas, suara kita pasti terdengar oleh anak gitu. Atau murotalnya juga terdengar oleh anak gitu, seperti itu. Itu mungkin Ya. kalau untuk balita. Kalau di rumah ya ini bahasanya bahasan di rumah, bukan di ruang kelas Ya, tuh ini. jadi biarkan dengan aktivitasnya, dengan catatan aktivitasnya itu tidak dengan gadget ya. Ya, itu. Mau dia lari-lari, mau dia bikin apa mainan dari kertas. Kalau anak saya malah naik-naik ke tralis jendela. Nah, ya kayak gitu-gitu. Gitu ya, sudah kita ibunya terus saja talaki gitu ya, sampai kadang serak suara, ya sudah nikmatin saja gitu ya, karena itulah prosesnya begitu ya, Bapak dan Ibu atau Ayah dan Bunda. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Galuh. Assalamualaikum. Anak saya usia 6 tahun, alhamdulillah sudah hafal beberapa juz. Sebelumnya sudah terbentuk pola jadwal menghafal tilawah murojaah, namun sejak pulang kampung bulan sejak pulang lalu jadi ogah-ogahan dan tidak semangat karena melihat sepupunya belum menghafal Quran. Nah, terus bagaimana cara motivasi kembali anak agar semangat lagi menghafal Quran? Ya, enggak. Ya, saya baca dulu ini ya. 6 tahun sudah hafal beberapa juz, Masya Allah ya Ibu, luar biasa sekali tuh. Sebelumnya sudah terbentuk Mungkin pola ini jadwal. lingkungan ya, karena iya tadi lingkungan ya. Lingkungannya mungkin. Karena ini sepupu ya. Nah kalau saya Bu, kalau saya tuh ngajakin sepupunya juga ngafalin Quran. Gitu. Jadi siapapun yang datang ke rumah saya, mereka mengikuti aturan jadwal rumah saya lah, bahasanya begitu ya. Kalau di rumah saya. Jadi maksudnya ya alhamdulillah jadi terbentuk bersama sepupu pun sama gitu. Kalau Ahsan, Akmal ya sepupu-sepupunya alhamdulillah menghafal Quran juga gitu ya. Jadi barengan di rumah sehingga ya anak-anak juga kadang dalam tanda petik mungkin terpaksa awalnya, pastilah kita juga memaksakan diri kita ya untuk menghafal Quran, itu juga sama. Nah, kalau untuk memotivasi lagi kembali, kalau misalkan kita juga tidak bisa mengajak sepupunya gitu ya, mengajak sepupunya juga susah segala macam. Kalau saya tadi Bu, kalau sama anak ini masih 6 tahun ya, sebetulnya bisa Bu ngasih hadiah. Ya, di sini tadi saya nggak gitu ya. Memberi hadiah kepada anak atas pencapaian tilawah, atas pencapaian murojaah, ataupun atas pencapaian tahfiznya, gitu. Memberi hadiah itu bentuknya Bu macam-macam ya. Kalau saya paling murah, hadiah yang paling murah saya berikan tapi sangat berkesan adalah bentuk ucapan terima kasih dan pelukan kepada anak, gitu. Jadi beres tilawah, aduh, Abang nuhun, kalau saya pakai bahasa Sunda ya. Jadi minimal dia, makasih ya Bang udah mau tilawah. Makasih ya AA, kalau Akmal udah mau murojaah gitu. Alhamdulillah Umi mah seneng gitu ya, Umi mah bahagia. Kayak gitu juga udah ini. Tapi kalau dulu Ahsan, Akmal juga sama sebetulnya. Di usia-usia 6 tahun karena baru memulai, kalau dulu menghafal, saya berikan hadiah sesuai yang dia inginkan. Dulu memang pengennya, tapi kalau dulu memang belum pernah pengen gadget ya. Jadi hadiahnya gadget gitu, enggak. Anak saya paling hadiahnya itu ya mainan. Kayak misalkan memang pengen Lego, ya udah belikan Lego gitu. Tapi saya sesuai dengan keuangan. Kalau memang lagi uangnya nggak ada ya Lego yang biasa gitu ya, yang harganya biasa nggak sampai yang mahal-mahal juga. Tapi Masya Allahnya saya ingat banget tuh Ahsan awal-awal beres
30 beres An-Naba, dulu saya kasih hadiah. Kemudian dia beres 1 juz 30. Saya kasih hadiah lagi tuh sama abinya, saya kasih hadiah sama abinya kasih. Tapi pada saat beres 30 juz, dia tuh udah nggak minta lagi hadiahnya. Dia jadi inget banget mungkin Bu Tanti dulu pas terakhir itu udah dia nggak pernah minta apa-apa lagi tuh. Dia nggak minta apa gitu, nggak minta apa-apa. Sampai malah pernah kesempatan pas Akmal lagi kendor banget, lagi lemah banget, di situ malah yang ngasih nasihatnya adalah Ahsan. Jadi sempat tuh pada saat Akmal tuh kemarin tuh pas kan daring terus ya waktu pandemi lagi naik banget, dia udah bete banget tuh, susah gitu murojaah itu sampai cemberut dan segala macam. Itu yang ngasih nasihatnya Ahsan karena pas saya lagi ini azkia, Ahsan cerita, udah Mal dulu juga abang ngafalin itu tuh pernah ngafalin Al-Jin itu yang sampai nangis-nangis katanya gitu ya. Tapi ya udah ngafalin aja lah mau nangis juga kata dia gitu. Ternyata ya Akmal akhirnya termotivasinya gara-gara cerita abangnya gitu. Atau ngafalin surat apa gitu katanya kata Ahsan. Pas Anissa itu gini dia cerita apa. Padahal itu belum pernah cerita juga sama saya dan dulu saya nggak tahu kalau ternyata dia pernah mengalami kesulitan di situ gitu ya. Dan pas kita tahu oh ya ternyata sama ya. Bang Umi juga ngafalin yang ini, ayat ini udah diulang-ulang segala macam itu nggak bisa. Nah, karena kitanya juga ngafalin akhirnya kita juga bisa ngasih motivasi itu karena sayanya juga udah pernah ngalamin gitu pada saat saya turun motivasi apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Atau pernah juga Ahsan saya sampaikan juga pas kehilangan motivasi itu pas ya tadi yang saya ceritakan ya kayak Umi tuh pengen banget nanti punya teman tuh Bang di alam kubur. Kalau Abang nggak percaya alam kubur kayak gimana, yuk lihatlah di kuburan. Kadang saya suka ini juga yuk. Atau tahulah Abang mungkin waktu Abah meninggal gitu ya atau kakek meninggal kan ngeliat tuh di kubur tuh kayak gimana, ada temennya enggak gitu. Nah, coba di flashback pada saat ada momen tertentu. Nah, kemudian dari situ dimunculkan lagi. Termasuk saat ini ya Bu, sekarang pun saya sedang memotivasi tetap sedang memotivasi gitu. Memotivasi kalau Ahsan untuk murojaah yang sudah setor 30 juz ya sekarang murojaah ini tetap harus dimotivasi gitu. Ya karena kalau saya berpikir tadi seumur hidup saya mah gitu ya jadi kita berusaha aja lah berproses. Gitu mungkin ya. Ya gitu. Jadi memang Al-Qur'an ini luar biasa ya. Di setiap juznya tuh pasti ada aja ayat-ayat yang luar biasa. Kalau saya membiasakan diri dengan karena kebetulan waktu saya di SMP, jadi kalau ketemu ayat yang susah jangan bilang susah, tapi spesial, luar biasa. Karena nanti kalau susah jadi bawaannya susah gitu ya. Jadi mungkin kalau saya dulu teringat di juz 28 atau 29 ya kalau At-Talaq. Saya di juz itu gitu. Kemudian di juz ini ketemu itu di juz 29. Ya itu ayat-ayat tentang talak memang luar biasa. Ntar ketemu lagi di Al-Baqarah di gitu ya. Gitu ya muncul lagi. Gitu. Di juz 29 ketemu Al-Insan kalau saya ya. Kalau kebanyakan jin, kalau saya Al-Insan malah itu kan beda-beda iya. Susah ya. Kemudian di juz 1 juga Al-Baqarah juga banyak gitu ya di part. Jadi kadang suka terhibur, kadang halaman ini tuh susah, udah mau nyerah. Udah nggak mau tapi pas dilanjutin di halaman selanjutnya terhibur dengan ayat selanjutnya karena mudah gitu. Sini cuma sekian menit, ini kok butuh waktu yang 1 jam lebih gitu ya. Jadi ya begitulah Quran itu luar biasa gitu ya. Jadi insya Allah bisa lebih ini lagi ya, semangat lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya dipercepat saja ini. Afwan, apakah persiapan pendidikan Al-Quran terhadap anak yang sudah Teteh terapkan, sudah disiapkan dari jauh-jauh hari sebelum menikah atau baru dirancang setelah menikah? Ya. Nah, ini nampaknya belum menikah kali ya. Jadi mau menyiapkan sepertinya. Ya, alhamdulillah tuh, Masya Allah ya. Kalau saya, untuk sampai merancang kurikulum itu enggak dari sebelum menikah ya, tapi dulu malah begini, kalau dulu syarat saya punya suami itu adalah memiliki hafalan suaminya gitu ya, memiliki hafalan walaupun bukan hafalan 30 juz yang saya syaratkan. Gitu. Jadi dulu lebih pada memang keinginan bersama Quran sudah muncul dari sejak gadis gitu kan seperti itu. Dan saat itu saya pernah menuliskan seperti ini sebetulnya punya mimpi waktu itu. Saya ingin membumikan Al-Qur'an di kampung saya gitu ya, di kampung saya. Saya ingin di kampung saya masyarakatnya bebas dari buta huruf Al-Qur'an gitu. Saya pernah tuliskan itu tahun dulu ya, tahun 2004 kalau tidak salah kan. Itu sebelum menikah. Nah, kemudian qadarullah Allah takdirkan ya menikah dengan orang yang ternyata punya visi yang jauh lebih tinggi lagi dengan Al-Qur'an gitu. Dan kemudian dari situlah akhirnya ya saya selalu mengingatkan kalau dulu guru-guru saya mengingatkan
ketika kita memperbaiki diri gitu ya, ternyata calon suami itu sedang memperbaiki diri, kemudian Allah jodohkan kan kayak gitu ya. Nah, sehingga dari situ baru kemudian oh ternyata visi kita sama. Nah, pada saat menikah udah kita langsung langsung apa diskusi itu ya mau dibawa kemana nih gitu. Rumah tangga kita gitu ya. Mau dibawa kemana? Ya, kita diskusikan dari situ sampai memang mengerucut pada ya udah bismillah dengan jalan Al-Qur'an ini kita berjuang gitu ya. Kita berjuang. Karena sebetulnya kan pintu surga tuh banyak sekali, terserah mau pintu yang mana gitu. Nah, sama aja gitu. Jadi silahkan sebetulnya. Tapi kalau bagi kami ya ini poin di Al-Qur'an ini menjadi pendorong atau menjadi magnet untuk amal-amal soleh yang lain gitu. Nah, sehingga setelah menikah baru kemudian kalau secara rancangan yang jelasnya itu sebetulnya ahsan pun tidak dari bayi gitu ya maksudnya untuk dirancang seperti itu. Jadi dulu ahsan tuh kan selesai menghafal 30 juznya itu di usia 13 tahun ya ketika kelas 8. Itu sebetulnya bagi saya sendiri itu adalah amazing ya, karena awalnya nggak ngebayangin kalau Ahsan bisa menyetorkan hafalannya sampai 30 juz di usia itu gitu, di usia 13 tahun. Belum balik saat itu ya. Karena memang saya hanya berpikir saya pengen anak saya menghafal Al-Qur'an gitu. Nah, awalnya nggak sampai nah makanya tadi panjangkan aja udah niatnya gitu. Awalnya saya belum memanjangkan niat itu. Tapi kemudian setelah memang niatnya dipanjangkan lagi ya, diluruskan dan dipanjangkan lagi, kemudian abinya ya ayahnya kemudian merancang kurikulumnya, merancang segala macam gitu. Karena keinginan itu ya alhamdulillah Allah mudahkan tadi bab kemauan gitu. Kalau sudah mau ternyata Allah bukakan jalan-jalannya. Terus dibukakan lagi jalan yang lainnya. Sehingga kalau sekarang untuk Akmal, untuk Askia akhirnya kita merancang dari sekarang gitu ya. Kayak Akmal ya kita harapkan beres lulus SD gitu ya. Selesai gitu ya setor 30 juznya gitu. Kalau untuk Askia nanti targetannya di usia 10 tahun gitu ya untuk kemudian selesai 30 juz. Ya kita berencana, kita berikhtiar perkara nanti sampai ataupun tidak kalau bagi saya itu udah urusan Allah. Yang jelas kita berharap kita memaksimalkan ikhtiar saja gitu seperti itu. Wallahu a'lam. Bu Tanti masih di mute ya? Saya lupa. Baik, Ustazah minta dipaparkan cara pendekatan ke tiap putra Ustazah yang berbeda-beda. Semoga bisa kami terapkan ke putra-putri kami. Kan pasti anak pertama beda, anak kedua kan beda kan, tidak semua. Misal kita pakai metode tes nih, ternyata memang bukan berarti merubah metodenya ya. Jadi pendekatannya itu bagaimana gitu. Kalau ke anak yang satu kan kayaknya ya Pak ya oke aja, tapi yang ini mah kayaknya lebih susah nih. Gitu. Saya pun sebenarnya ini pertanyaan ini mewakili saya juga sih kadang kalau Abang Fakih lebih cepat, kalau Teteh Fatma agak lumayan banyak mengeluh. Nanti dulu ngantuk atau gimana? Nah, itu mungkin bagaimana caranya? Ya, pertama tadi ya bagi saya cara pendekatan ya. Tadi kalau untuk Ahsan kan memulai menghafal Al-Qur'annya tidak dari balita. Tetapi dari balita itu adalah proses pembiasaan gitu ya. Jadi yaitu pembiasaannya dari mulai balita. Nah, mulai SD baru mulai menghafal kalau dulu Ahsan itu. Nah, pendekatannya gimana? Kalau Ahsan itu karena tipenya anaknya mudah untuk diajak bicara, jadi saya udah disondingnya dari awal. Jadi setiap mau tidur saya sounding, saya kata-kata, ya saya ngobrol dengan dia modelnya. Karena jadi memang pertama tahu dulu karakter anaknya kayak gimana, intinya itulah. Coba karakter anaknya gimana dan gaya mendekati anaknya kayak gimana, itu yang beda gitu. Kayak tadi Ahsan, kenapa saya tahu karena maksudnya tahu dia lebih enak diajak ngobrol dengan berdua ya memang karena seperti itu. Kayak misalkan dulu pada saat mau menghentikan ASI-nya juga gitu ya di usia 2 tahun, ya Ahsan mah cukup dengan ngobrol aja itu disonding dari beberapa bulan sebelumnya. Nanti kalau udah 2 tahun, Ahsan udah nggak mimi sama Umi lagi ya gitu. Udah itu udah sering aja. Nah, ini juga sama gitu. Dulu ngobrolnya kayak gitu kalau ke Ahsan. Kalau ke Akmal modelnya adalah kalau saya ke Akmal itu bentuknya di perencanaan. Nah, Akmal tuh senangnya berencana dulu, jadi harus sesuai dengan rencana dia.
Makanya ngobrol lagi. Bentuknya kalau sekarang mah ngobrol lagi gitu ya. Tapi pendekatannya nanti yang beda. Kayak misalkan gini, Akmal, oke, Akmal hari besok mau ngapain aja? Saya nanya dulu. Nah, Akmal jam berapa mau baca Quran? Akmal jam berapa mau main? Akmal mau jam berapa main sepeda? Akmal mau jam berapa main bola? Akmal mau jam berapa main sama teman-teman? Akmal mau kapan nonton TV? Nah, itu sama Akmal. Jadi penuh perencanaan. Akhirnya saya sampaikan. Nah, termasuk pada saat misalkan kalau nih sampai kalau sama Akmal sampai detail banget. Kalau misalkan nih Mal ya, pada saat Akmal itu pas baca Quran, Akmal teh kesel, males, marah-marah jadinya sama Umi. Mau kayak gimana nih sama Umi? Nah, gitu kalau saya sampai seperti itu. Apakah Uminya mau marah ulang gitu. Jadi mau marah balik gitu ya. Kalau pas misalkan Umi ingatkan kemudian Akmalnya marah balik, apakah Umi harus marah balik atau Umi mengingatkannya dengan cara, bahkan sampai caranya pun Akmal itu harus detail. Misalkan caranya, apakah Akmal dengan didudukin di Umi, Akmal Umi usap-usap gitu. Nah, kayak gitu, itu untuk Akmal. Detail sekali kalau untuk dia. Gitu. Karena dia memang detail orangnya. Gitu. Beda dengan Ahsan. Kalau Ahsan memang global aja ya, nggak usah digituin. Cuma cukup, ya udah Abang mau kapan? Ya udah Umi udah diingetin juga udah selesai gitu. Nggak usah Umi sampai, detail dilihat. Enggak, seperti itu. Mendekatinya ya. Kalau Azkia, saya sedang meraba karena memang sedang balita ya, masih kadang berubah-berubah. Cuman kalau poinnya kalau di Azkia, selama dia mau membuka Quran, selama dia bahagia, terlihat bahagia dan kemudian dia membaca Quran dengan terserah dia, saya sudah mencukupkan diri saya dari situ, gitu. Jadi misalkan pada saat menghafal Quran, saya kemudian talaki, oke, Azkia kita mau rajaah ya, naziat gitu ya. Sekarang atakah hadis Musa dari situ misalkan. Kemudian Azkia bilang, Umi udah aku mau gini segala macam. Udah saya berhenti gitu. Karena dia sudah bilang udah kayak gitu. Jadi mendekatinya udah. Terus cara pendekatan yang lainnya kadang dia nggak mau di ruangan tengah. Umi mau ke kamar aja ya gitu. Umi mau belajar sama beruang, sama gajah, sama apa. Ya dijajarkan semua mainannya, bonekanya. Terus saya ngedikte mereka itu si boneka-boneka itu tuh. Padahal sebenarnya saya tuh pengen ngajak Askia buat ngajarnya, cuman dia lagi bete nggak mau segala macam. Ya udah saya di kamar saya jajak gitu. Terus saya baca aja sama gajah. Ya gajah, ayo baca ini ya, bla bla bla. Jadi kayak saya gurunya segala macam. Tiba-tiba dia datang kayak gitu. Oh, dengan cara ini bermain peran dia suka. Oke, berarti saya akan bermain peran dengan anak saya dengan Askia. Jadi ada bermain peran saatnya Askia jadi gurunya, saya jadi muridnya. Gitu. Kadang usia Askia 4 tahun yang senang seperti itu, oke, ngikutin aja. Ada kemarin cara yang ini juga pendekatan giliran, satu ayat. Saya satu ayat, Abinya satu ayat. Nanti kata Askia, giliran Abi ya, Abi yang ini, oke, ikutan. Dia karena dia sedang pengen jadi guru tadi ya, jadi oke, seperti itu. Nah akhirnya kembali lagi tadi, lihat karakter anak, lihat bagaimana cara kita pendekatan anak, termasuk berarti di dalam Al-Quran pun kita masukkan ke dalam hal itu. Ada yang memang harus direncanakan, ada yang memang begitu saja gitu ya, ada yang tadi dengan bermain peran, ada yang kemudian memang dengan nonton gitu ya. Misalkan udah lama ya nggak nonton Diva yang tentang ini gitu ya, di style gitu kayak gitu. Itu kalau saya ya, ada memang ya udah memang nggak pakai TV tapi dengan lihat di HP murotalnya setelkan kalau saya. Tapi dalam pantauan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ini kita punya waktu 4 menit lagi, dipercepat insya Allah ya, kita tuntaskan pertanyaannya. Ustazah, ada tipskah supaya semangat murojaah? Anaknya sudah hafal juz 30, jika nambah hafalan yang lalu sudah dihafal jadi lupa lagi. Ya ini Mas, semua juga Bu, sama ya. Berarti yang udah dihafal. Kita manusia, Bu, bukan hafizdol. Ya, kita manusia, anak-anak kita juga manusia. Yang sudah dihafal pasti lupa lagi kalau enggak di murojaah. Tipsnya supaya semangat murojaah, kalau saya ada kurikulum murojaah tersendiri. Jadi dalam 24 jam ada waktu murojaahnya tersusun, terstruktur, ada caranya sehingga dari, ya kalau saya pakai metode tes itu ya, dari metode tes itu, metode tes untuk murojaah, ya jadi semua keambil, baik itu tilawahnya, murojaahnya ataupun tahfiznya. Ya, gitu. Ya kayak gitu. Jadi untuk memotivasi semangat murojaah,
ya kembali lagi kayak tadi sih sama aja ya dengan menghafal ya. Dan hati-hati dengan mindset murojaah lebih sulit daripada menghafal. Tidak boleh berkata seperti itu dan tidak boleh memiliki mindset yang seperti itu, gitu ya. Jadi kita bersama Al-Quran itu, insya Allah gitu ya. Tadi memang akan lelah, akan segala macam, tetapi itu penuh kenikmatan, termasuk dalam hal murojaah. Gitu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustazah, anak Ustazah satu hari ziyadah dan murojaah biasanya berapa ya? Hah, berapa ya? Maksudnya berapa kali mungkin murojaahnya atau berapa? Kalau di metode tes mah menit Kali ya? ya, murojaah kami itu. menggunakan waktu karena supaya bisa dievaluasi oleh kita. Jadi misalkan memang perjanjian untuk murojaah misalkan murojaah 30 menit gitu ya. Kalau kayak Akma karena sekolahnya juga di sekolah metode tes ya udah jelas pasti ada murojaahnya juga di situ. Tapi di rumah juga ada murojaah gitu. Jadi dipastikan minimal sekali 30 menit. Jadi bisa jadi satu halaman itu diulang 30 menit. Kalaupun bosan ya bosan ya nggak masalah. Gitu. Jadi per menit. Dinikmati saja ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang belum terjawab. Mohon maaf mungkin nanti bisa disampaikan di grup ya Teh Lia ya yang belum. Oh iya boleh. Mau bertanya bagaimana mengikut sertakan suami agar sama-sama memantaskan diri dan menyamakan visi sehingga tidak menyerahkan pembelajaran anak hanya kepada istri. Ini banyak ya. Kalau saya juga ngisi parenting, sama juga banyak para suami yang lupa gitu ya, yang terlupa mungkin, yang terlupa dan perlu diingatkan. Nah, jadi jawaban saya adalah bagaimana caranya mengingatkan suami mungkin di situ ya. Nah, untuk mengingatkan suami gitu ya, para ibu, para bunda, saya juga berdasarkan ilmu parenting ya, bukan parenting, ilmu suami istri ya, hubungan suami istri. Nah, itu ayah bunda para bunda pastikan ketika ingin memberikan nasihat pada suami itu tidak menggurui suami gitu ya, tidak menggurui suami. Pastikan suami dalam keadaan terpenuhi pelayanan lahir dan batinnya. Dari situ baru kemudian kita sampaikan kita pengennya kayak gimana. Sebetulnya tidak dengan Quran aja sih, kayaknya dengan parenting ya, secara parenting secara umum juga sama gitu, bahwa mendidik anak secara umum juga pengennya kita bareng-bareng ya dengan suami gitu, tidak kemudian memfokuskan hanya kepada istrinya saja, kepada ibu saja. Jadi bisa jadi caranya gitu dengan cara jalan berdua, ngedate gitu ya sama suami gitu, lagi enak-enaknya mas segala macam obrolkan pada suami pengennya tuh kayak gimana gitu. Bunda mah pengennya kayak gini ayah misalkan gitu, atau mama mah pengennya kayak gini, kalau menurut papa kumaha gitu ya, menurut ayah kayak gimana kayak gitu. Nah itu disampaikan. Kalaupun sulit ada lagi cara lain gitu ya, di-share kah misalkan tentang ilmu-ilmu parenting, bisa jadi mungkin aksesnya tidak tahu gitu ya suami kita, jadi kasih akses seperti itu, kasih bahan bacaan gitu ya. Kalau memang nggak suka baca, ya makanya kenali dulu karakter suaminya gitu, enaknya kayak gimana. Tapi secara umum caranya adalah penuhi dulu kebutuhan atau pelayanan terbaik kita lahir dan batin kepada suami, baru kemudian kita sampaikan keinginan kita ya terkait dengan mendidik anak gitu. Baik di rumah ataupun tadi ngedate keluar gitu ya, jalan-jalan kedua, pacaran di luar gitu ya sama suami, ya setelah itu baru sampaikan. Ya, Allah alam. Ya, jadi maksudnya diciptakan suasananya dulu ya, kebersamaannya dulu gitu. Jadi biasanya kan bapak-bapak nih harus diajak santai dulu gitu. Jadi jangan ini begini gitu. Jangan pulang kerja langsung diceramahin. Wah, itu mumet banget itu. Yang ada adalah kesel. Iya, yang ada berantem, kesel gimana. Buat apa sih? Kamu pengen soleh sendiri, nah, akhirnya jadi kayak gitulah bahasanya, kan nggak enak gitu. Ya baik, Bapak, Ayah, Bunda, Bapak dan Ibu, mohon maaf ini apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab, insya Allah mungkin selanjutnya bisa diteruskan di grupnya ya, karena memang sebenarnya ternyata banyak sekali pertanyaannya, dan saya ingin sedikit mengingatkan bahwa acara webinar kali ini diselenggarakan oleh GITES
begitu ya. Dan Gites di bawah Yayasan Indonesia Hatam. Saya sudah tampil belum? Slide-nya? Sudah. Oh iya, jadi mungkin bagi Bapak dan Ibu mau yang follow akun Gites, silahkan ya di Facebook dan juga di Instagram, dan ini adalah nomor kontaknya. Gites itu apa sih? Gerakan Harian Infak TES gitu ya, makanya tadi semuanya kita tes nih, metode tes, tilawahnya dengan metode tes, murojaahnya dengan metode tes, dan tahfidnya dengan metode tes. Dan kami juga membuka peluang bagi Bapak dan Ibu yang ingin menjadi donatur begitu ya. Anda telah menjadi donatur tetap untuk para santri tahfiz yatim dan duafa, Bina Tahfiz Tes dan Rumah Tahfiz Tes. Itu dengan menjadi donatur 100.000 mungkin per bulannya, dan nanti ada benefit free pendampingan kuantum tilawah metode tes gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu akan didampingi. Apa sih kuantum tilawah metode tes? Saya sedikit sharing ya dulu banget 2013 saya juga pernah ikut kuantum tilawah metode tes. Jadi waktu dulu masih zamannya SMS ya Teh Lia, belum ada WA. Jadi saya diingatkan gitu, per 10 menit itu sudah tilawah, ya silakan tilawah 10 menit, Teh, Kang, Kakak, Ade, tilawah 10 menit gitu. Dulu masih tilawahnya yang umum lah, biasanya kita tilawah pada subuh, pada maghrib gitu ya. Dan itu pun untuk mencapai 1 juznya luar biasa gitu ya. Kan kalau 1 juz kan rata-rata kecepatan orang tilawah kan beda ya, ada yang 40 menit, ada yang mungkin 1 jam, ada yang 30 menit selesai. Nah dulu saya untuk mencapai 1 juz tuh, waduh, nggak cukup dengan bada subuh dan bada maghrib gitu. Dan ternyata dengan mengikuti ini, jadi tiap 10 menit diingatkan, dan saya ingat waktu itu pernah saya 1 hari sampai 4 juz gitu. Terus kata adminnya, sudah berapa juz Teh gitu? 4 juz. Saya juga, kok bisa ya saya tilawah dalam waktu, tapi nggak kerasa gitu, karena kita memang 10 menit, di jam 8 10 menit, jam 9 10 menit gitu ya diingatkan gitu. Kalau misalnya pas ada yang lewat-lewat ya lewat nggak tilawah, tapi kalau misalnya pas setiap jam diingatkan setiap 10 menit, setiap jam selama 10 menit, alhamdulillah rata-rata ya sampai 2-3 juz itu bisa ya Teh Lia ya. Kitanya konsisten gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu akan didampingi gitu ya, mengikuti tilawah dengan metode tes, yaitu target 1 bulan minimal 1 kali khatam Al-Quran. Karena tadi kan Al-Baqarah ketemu Al-Baqarah itu jangan sampai Al-Baqarahnya ketemunya nanti di tiap Ramadan gitu ya. Jadi kita biasanya Ramadan rajin gitu ya, menghafal Quran, maksudnya membaca dan tilawah. Jadi nanti jangan sampai pas udah Syawal jadi kendor lagi gitu. Jadi mudah-mudahan minimal gitu ya bisa 1 bulan sekali untuk khatam Al-Quran. Itu mungkin Bapak dan Ibu informasi yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan silakan bisa di follow ya akun-akun Instagram dan juga Facebooknya. Dan mungkin alhamdulillah kita sudah di penghujung acara di webinar kali ini, dan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah hadir yang luar biasa dari seluruh Indonesia, dan juga terima kasih kepada Teh Lia sebagai pembicara kita di hari ini. Insya Allah kita bisa mengambil semua tadi yang di-share, dan kita walaupun ya bertahap ya, tidak langsung bahasa yang lagi viral nih ujuk-ujuk gitu ya. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk kalau semuanya tidak. Tadi yang di underline-nya adalah proses ya Bapak dan Ibu. Kita itu harus menghargai prosesnya, jangan sampai mau outputnya gitu ya. Pokoknya harus hafal nih 30 juz gitu ya. Ya prosesnya dinikmati dulu, lelahnya, capeknya. Tadi juga kan di dalam lagunya ya, lelah melelahkan ya, sulit melelahkan ya, betul. Memang menghafal Quran tuh ya begitu, kadang mau udah berhenti, belum lagi godaan capek, tunduh, ngantuk dan semuanya gitu. Jadi insya Allah itu semua berproses. Mudah-mudahan kita semua, baik yang sebagai ibu ataupun sebagai anak juga ya kita juga jadi cambuk nih bagi kita seorang ibu gitu ya, mempunyai anak menghafal Quran. Nah kita mau mempersembahkan apa nih untuk orang tua kita nih gitu ya. Kalau kita ingin diberikan mahkota oleh anak-anak kita, nah kita gimana gitu ya. Bahkan kalau ada guyonan gitu misalnya, nak kamu harus jadi penghafal Quran, kenapa? Karena nanti bisa mempersembahkan mahkota untuk ibu. Terus si anaknya jawab, ibu nanti mempersembahkan mahkota nggak buat nenek? Nah gitu kan, jangan sampai kita, oh iya ya. Jadi kita juga memang harus menghafal ya. Insya Allah hatur nuhun untuk semua ya dan bunda hebat yang sudah hadir di acara ini.
Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, mangga boleh live Zoom-nya. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.